jamaah salat isya tansah hormati. Intan sana hormatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam menika kita saged makemal malih wonten ing pengaosan rutin saben malam Sabtu. Niki malam apa Sabtu. Aku kesepen ya Pak. Sabtu nek saling dina iki bahaya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring dumateng kula lan panjenengan sami sehat wal afiat. Alhamdulillah rezekine paring rezeki sing murah barokah syukur nganti turah. Amin. Bapak Ibu hormati, salawat dan salam kita sambut besanipun junjungan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wargi sahabat peneripun ngantos akhir zaman samangke. Pepagian kepengker kula sampun ngaturaken babagan bab sabr. Bab ingkang nerangken sabar. Sabar niku gampil dipun aturaken ananging saestu Bapak Ibu. Anggenipun nindakaken niku kita tansah nyuwun pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Amargi niku urusanipun manah, nggih, mesti manah. Awrat kanggenipun tiyang ingkang dipun awrataken dening Allah ning kraos enteng, nggih, menawi kita niku dipun paring kegiatan dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila dalem menika wong sing paling sabar niku ketok banget. Anggere ngaji pas turu wis sabar. Bapak Ibu hormati, niki kita sabar. Monggo kita dadosaken sabar niku menjadi teman kita. Pundi papan pundi panggenan. Ten Al-Qur'an kata sangat Allah aturaken wasta'inu bisabri wassalah. Sabar salat. Kok ora salat cek banjur sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Hingga wong kang padha iman nyuwun pitulungan dumateng Allah kanthi sabar lan kanthi salat. Kita dadosaken sabar niku nggih sebagai temane awake dhewe. Sahabate awake dhewe. Pramila kita tansah dipun puji dening Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran iki. Lan kesabaran niku puncak ingkang paling ageng ingkang dados perhiasanipun tiyang mukmin. Tiyang niku ayu kaya ngapa nek senengane murid-murid dadi ayu mboten. Mboten. Cantik gitu, pupure lipene gitu, pokoknya wis cantik kaya Maryam Belanda, Maryam Belina. Ning nek murid ora cantik. Napa meneh ora tak cantik wis senengane nesu. Rasa debaran itu. Yang kakak yang ganteng. Ganteng ning nesonan, dhewe muring-muring, boten iki Bapak-bapak. Kawene muring-muring. Santri guru papat ya. Ustadz muring-muring terus nek ilang sitok cilok. Sabar kita. Ya, sabar. Terus ini Bapak Ibu hubungan. Jadi sabar itu sahabat awake dhewe. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, hadis nomor 28 dipun buka sampai di episode. Lama takulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yatafsha. Faqalat Fatimah. Niki nalikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngraosaken gerah sakit ingkang banget ketika Rasulullah niku awrat raosipun. Wah, nek bahas Rasulullah sakit niku iso nangis kok Bapak Ibu. Nalikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku gerah ketinggal awrat sangat. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha. Lajeng matur Fatimah. Waktu ucap Fatimah. Fatimah itu sinten to? Putranipun Rasulullah. Putranipun Rasulullah. Wa ba'abatahu. Kados mekaten awratipun bapak kula. Panandhanipun bapak kula faqala. Lajeng Rasulullah dawuh, "Laisa ala abdika karbun ba'dal yaumi." Tidak ada kesusahan yang dirasakan bapakmu setelah hari ini. Ini mana ini? Yo, kowe aja sedih.
aja ngrenes atimu. Sakwise bapak sakaratul maut lan tinggal wafat iki wis ora ana susah menunggu. Falam mamata mongko nalikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku wafat, sedo molat Fatimah ajeng ngucap maka, ya abata. Duh, bapak kula ajaba robbana. Panjenengan sampun memenuhi timbalanipun pangeran. Timbalanipun Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah memenuhi panggilan Tuhan. Ya abatahu jannatul firdausi ma'wahu. Wahai ayahanda, surga firdauslah tempat kembalimu. Ya abatahu ila Jibril nahu. Wahai ayahanda, kepada Jibril aku akan sampaikan kabar ini. Falamatul fan qalat. Maka ketika itu Anas radhiyallahu anhu ketika di pemakaman itu melu nguruki awakipun Rasulullah kan ditaruh dengan makam tapi Anas itu melu nguruki ngoten gitu, melu nguruki. Lajeng Aisyah niku separuh diri kok rada duka. Qalat Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah yang ngucap ngaten. Ada baca musukum angtahtu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuh. Kok ya tegel temen. Bagi orang nangis. Tega temen nguruki dan apa niku badanipun Rasulullah dengan tanah biak-biak. Makam Rasulullah kan di selatan mimbar Rasulullah itu raudhah. Sak kidule raudhah niku ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga sok iso pasti. Amin. Jamaah hormati, niki janjane napa kamu tegas pilih. Janjane sahabat iki ya sedih. Ning sedih ku ora kok terus dilahirke ngasih ning sewu gitu bengok-bengok itu wonten. Kesabaran itu dibangun di dalam hati. Ya. Ada saat jenipun. Wis jam 10 bengi ya, ngantuk. Sing pijetan kira ngantuk. Hadis nomor 29. Wa Nabi Zaid bin Usama bin Zaid bin Harisah. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hibbihi wa hibbihi radhiyallahu anhuma qala Arsat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berikut tudira wa ashidna. Bila putri ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngaturi Rasulullah supados nekseni. Bilih putrine, putranipun putrine Rasulullah putu kita. Niku sedang nembe kemawon nandang sakaratul maut. Fa arsala yaqra'u salam ayat Rasulullah niku nitip salam lajeng ngucap mekaten. Inna lillahi ma akhadha. Sak temene kagungane Allah niku kita. Sak temene sedaya kagungane Allah itu menapa ingkang dipun pendhet. Walahu ma'aqta. Lan sedaya niku kagungane Allah niku menapa ingkang dipun paringaken. Wa kullu shay'in indahu. Lan saben-saben tiyang niku ing sertane tiyang niku samping niku bi ajale musamma. Wis ditetokke takdire ajale dhewe. Fantasir. Mula kuwi sira padha sabaro. Wasiat dhumateng putri ini niku do sabaro, aja do bingung, do sabaro jenenge. Wa tahtasi. Lan padha njaluk ridhone Allah Subhanahu wa taala. Fa asadillahi tuqsamu alaihi ya tiyannaha faqama. Nah iki rada keras mulai. Putri Rasulullah iki rada tegesipun rada duka, rada sulit. Faqama wa'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijal radhiyallahu anhu. Nah niki sahabat-sahabat Rasulullah niku lajeng do ngaten. Ugi Rasulullah do ngaten ina Sa'id bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit ugi para sahabat sanesipun jumeneng kaya Rasulullah. Farufi'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabiyyu.
Lajeng dipun pedhet anak cilik niku wau. Gitu. Fa'adahu bihijri wa nafsuhu taqaq kok. Fa'ad. Lajeng anak cilik sing gerah sing saker tulur niku dibantu Rasulullah. Dibantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawadat ainahu. Lajeng Rasulullah niku nangis. Fawadat ainahu, Allahipun niku air matanya menetes deras kepada si anak itu, menandakan kesedihan. Faqala Sa'dun, lajeng sahabat Sa'id itu tanglet, ya Rasulullah, mada? Duh Rasulullah, kepripun iki? Ngajeng mau gitu. Awake dhewe nek aten musibah ora kok saya begitu berlebihan. Mboten asal nangis. Tegese nangis mungkin kalau bunga-bunga atau lagi marah-marah. Ning jenengan kok saat ini nangis Duh Rasulullah? Kok jenengan saat ini nangis? Mana? Kepripun? Faqala Rasulullah matur, "Hadhihi rahmah." Iki sing disenengake rahmah kasih sayang. Ja'alallahu ta'ala fi qulubi ibadihi. Allah ndadosaken kasih sayang niku tumrape wonten ati-atinipun manah-manahipun para kawulane. Wa fi riwayatin lan riwayatipun senes fi qulubi min sya'a min ibadihi. Maring atine kawulane Allah ingin dipun pilih dening Allah piyambak. Sifat nangis Bapak. Nek mergo Allah saestu, itu berarti dia termasuk orang pilihan Allah. Nek kok angel nangis, wah hajut angel nangis, donga angel nangis, wong tuane meninggal kok ora nangis. Kesini ora rasa sedih dan sebagainya. Iya. Yang ditresnani kadang meninggalkan kita nggak ada rasa terenyuh. Itu berarti tanda tanya. Oh, dalam hati kita mungkin nggak ada sifat belas kasih sayang dan kita tidak dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah Ustaz, nek kula pisah kali bapak kula lagi 3 dina nyantri ki nangis, kuwi jenenge gembeng. Sudah nangis ora. Kita ditinggal bojone bakul bakul aja dina bojone nangis, itu gembeng. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhamat. Lan sak temene Allah niku gitu. Namun paling welas kasih sayang gimana dia nggadai kasih sayang. Berarti yang lembut. Pun ini bab sabar, babakan sabar itu sahabat kita. Saat ini orang setunggal harus 2 bulan bapak kurang lebih. Tuh kan. Niki Rasulullah nyosaken babakan pendeta dan penyihir. Nanti mirip. Ceritanya pendeta dan penyihir. Wa'an Suhaib bin radhiyallahu anhu, ada sebuah dikatakan saking Suhaib, mungkin Allah tansah paling itu tempat panjenenganipun. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh mekaten. Qala, kana hukum fiman qablakum. Biyen kuwi ana sawijining raja sadurunge sira. Dulu kata Rasulullah cerita dulu ada seorang raja sebelum kamu. Wa kana lahu sahirun. Seorang raja itu mempunyai seorang sahirun, tukang sihir. Mula jenenge anak jenenge Sahirun. Tukang sulap. Kula ya ana iki tok kanca kula murid kula jenenge Sahirun. Sahirun terus eneng kaneng keadaannya nasab ya sakiran. Ada sakiran gitu Pak. Sakiran itu kan sihir gitu. Jadi itu nonton nggih jenenge sakiran. Nek kula ngadiran anake tetek ngangkat. Fala makabira. Mongko nalikane wis tuwa ora lil malik. Dadi tukang sihir mau wis tuwek. Lajeng matur dumateng seorang raja tadi. Ini kota kabir. Kabir tu baba'at ilayya gulaman. Dorojo gitu. Mugia paduka niku ngutus maringi dumateng kula niku santri. Oh, tukang sihir di santri. Murid gitu. Murid kon ngapalke Al-Qur'an ora apa-apa. Diajari
biasane sesuk kuwi gawe nasi goreng kuwi enak, nasi goreng banget. Bapak layang gulaman. Duh raja kula, duh paduka, mugia parenga panjenengan iku ngutus paringi dumateng kula niku murid amargi usia kula sampun tuwa. Mu'allimuhus sihra. Ajeng kula ajari sihir kula turune ilmu. Nah, yang biyen niku sing diturunke ora gur napa niku bondo, lemah jembar gitu. Ning biasane kesekten gitu. Turune ilmu gitu. Terus saliyane itu kata saya. Faba'atha ilaihi ulama ya'luhu. Yu'allimu. Nuli banjure raja niku ngirim dumateng seorang tukang sihir niku napa? Seorang murid, seorang anak laki-laki. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Lah nalikane seorang santri murid kuwi mau ajeng belajar sihir niku ngliwati seorang pendeta. Pendetane dhewe ya pendeta ketika ini Nasrani. Ya, yang masih murni kita. Faqa'ada ilahi wasma kalamuhu fa'ajab. Dadi nalekane arep meguru ning gone tukang sihir iku ngliwati ning gone pendeta, ngrungokke dawuhe pendeta riyen. Terus yang gone tukang sihir, bar gone tukang sihir mampir ning gone pendeta meneh gitu, namane iku pendeta gitu. Lajeng temen iku belajar dengan pendeta meneh. Itu terus. Akhirnya dia bingung loh. Aku ki sing tak ngerti guruku tukang sihir, apa Pak pendeta iki? Jane ngaji sang Santo Thomas apa asidik. Ini akhirnya gitu. Santo Thomas ki del kono asidik kene. Ngoten iki. Jelas. Kalau tunggale dhewe. Akhirnya bingung. Akhirnya di suatu jalan kesimpulanipun nggih tak singkat kowe. Jam 11 bengi. Beta kira metu-metu Mbak Kasiman tutup. Terus nalikanipun di tengah jalan itu sing sok ngliwat masyarakat desa atau negeri niku itu hanya ada satu jalan yang besar. Mriku Qadarullah Allah takdiraken ada satu binatang yang besar sekali. Digusah raya Solomo, dipedang tombak, mboten empat. Akhirnya datang seorang anak tadi, sama guru. Niku mengambil batu dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika benar yang kau ridhoi adalah guruku tukang apa itu seorang pendeta, maka bunuhlah imanku, singkirkan imanku. Namun kalau tidak benar, berarti dia bukan pendeta ini. Maka dengan mengucap nama Allah tadi kita barangnya yang golek sing gede mungkin ya. Barangnya yang lewat itu seketika itu hewan itu apa itu terpental dan dia tersingkir, mati orang ada yang misalkan yang mati dan tidak. Masyarakat heran semuanya, seluruh penduduk negeri nggak bisa nyingkirkan hewan ini. Ini anak kecil, pemuda, kurang berikan cilik iso, hewan ini malah hancur, bentuk amun-amun, hebat mana ini. Akhirnya dia yakin, oh ternyata sing bener iki guruku sing pendeta. Akhirnya apa Bapak Ibu teman? Bertambah keyakinannya dan pemuda itu terkenal di masyarakat negeri itu. Sampai kabarnya itu bisa menyembuhkan penyakit lepra dan sebagainya. Dan dia datang kepada seorang pendeta gurunya. Wahai guruku, ternyata engkau selama ini yang benar. Jadikan aku sebagai santrimu yang santri. Ya, tak beri ajari aku ilmu-ilmu. Ya. Maka kemudian disingkirkanlah tukang sihir itu, nggak didatanginya lagi. Kemudian ngaji terus ngikutin pendeta tadi. Ngaji terus. Sampai dikisahkan tadi, ceritakan, wahai guruku tadi di jalan aku menemui binatang ini. Wahai santriku, anakku, kamu telah memiliki ilmu yang lebih daripada aku. Kamu akan menemui cobaan yang besar. Ketika terjadi apa-apa, jangan kau sebut aku sebagai guru. Wasiatipun gurunya seorang pendeta. Suatu ketika dia bisa
mengobati lepra, penyakit buta. Hingga kabar itu terdengar pada kerabatnya raja. Raja itu kan mengakui dirinya sebagai Tuhan, betul gitu. Pejabat tingginya raja, duduknya di sampingnya raja dalam kerajaan itu. Dan dia seorang yang buta. Dia belum kabar ada seorang tabib kecil, ya, di sebuah desa terpencil yang sedang belajar, dia bisa mengobati. Akhirnya dipanggil, ya. Dipanggil pemuda tadi, kemudian diambilkan harta kekayaan yang banyak sekali dan dia bilang pada pemuda ini, wahai tabib, kalau engkau bisa menyembuhkan butaku ini milikmu semuanya. Maka seorang pemuda menjawab, wahai bapak, ketahuilah, saya tidak bisa menyembuhkan engkau. Yang bisa menyembuhkan engkau Allah, Tuhanku dan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadarullah. Dengan izin Allah, seorang pemuda itu bisa menyembuhkan buta, penyakit butanya seorang pejabat tadi. Yang tidak lain adalah tangan kanannya orang kepercayaan raja dan kerabatnya sekalian itu. Paket. Selama ini semua tukang sihir tapi nggak bisa menyembuhkan, ini bisa menyembuhkan. Hebat. Akhirnya dia kerajaan duduk bersama dengan raja, bisa melihat rajanya kan belum. Kau seiki sama lagi, sondelang, raja. Kok ada teman tabibmu? Bukannya udah banyak sekali yang tidak bisa menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah selama ini Tuhanmu adalah aku? Apakah ada Tuhan selain dirimu? Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seketika itu pejabat ini ditangkap, disiksa di dalam penjara. Pengaku jujur, siapa sih menyembuhkan? Akhirnya orang kuat siksaannya toh ya. Ngaku ini seorang pemuda. Mulai pemuda tolakap disiksa. Padahal di Bekasi guru ini pendeta, ojo nganti ngaku lagi takon. Karena disiksa, karena sakit sekali, dia ngaku guru seorang pendeta. Dipanggil pendeta itu, hadirkan ke istana. Benar kami yang ajarkan ini. Benar, wahai baginda raja. Engkau tidak percaya aku sebagai Tuhan. Tuhanku dan Tuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu diambillah gergaji besar diambilkan, dekatkan kepala pendeta ini tadi. Kalau kamu tidak beriman kepadaku, tidak mau kembali kepada agamamu dulu, maka akan aku gergaji kepala. Seorang pendeta itu menjawab, aku tetap tidak akan kembali kepada agamaku dulu dan aku beriman kepada Tuhanku. Seketika itu sang raja marah, ngawal, gorok kepala, terbelah kepalanya, jatuh bersibah darah, meninggal dunia. Dipanggillah pejabatnya tadi ya, yang sudah nggak mau beriman pada rajanya tadi. Kamu tetap masih nggak akan beriman. Kamu teman dulu. Kamu baca dulu di kamar lokai. Kamu orang kepercayaan dulu, tangan dulu. Benar kamu nggak mau kembali kepadaku, nggak mau nyembah aku. Kamu tetap percaya pada kepercayaanmu yang baru sekarang. Wahai raja, demi Allah, saya tetap beriman kepada Tuhanku dan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seketika itu dibenteng tangannya, kunci mesin digorok ke silai, si gerak, acuh, orang gerak, si gerak acuh, jatuhlah dan berlumuran. Orang-orang pada melihat. Ketika itu pemuda didatangkan ditanya, kamu nggak mau beriman, kamu masih kecil loh, masa depanmu masih panjang loh, mungkin gitu ya. Kamu baru semester 2 loh ya. Mungkin kayak gitu mungkin ya. Benar dong. Akhirnya disiksa oleh raja, dibunuh. Bisa dibunuh. Nggak mempan, dibunuh nggak mempan. Raja jengkel. Pengawalku semuanya bawa pasukan terbaik yang banyak. Ya, Indonesia bawa pasukan yang banyak mungkin seperti itu. Luar negeri ya, pengawal-pengawal yang terbaik yang terlatih. Bawa ke bukit gunung, bawa ke gunung gambar sono. Sampai atas gunung, kalau pemuda ini nggak mau beriman, buang ke jurang yang dalam itu. Buang ke jurang. Ada jurang yang sangat curam sekali. Namun kalau dia mau beriman padaku, jangan diteruskan, jangan dibuang.
Maka pemuda ini diset ke atas gunung oleh penjaga yang kuat-kuat. Kemudian pemuda ini di atas bukit berdoa. Sebelum dibuang itu, dia beriman gak mau, maka dia mohon, aku punya satu permintaan apa? Aku mau berdoa kepada Tuhan, silakan. Dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Allah, selamatkan aku dengan kehendak. Seketika itu juga terjadi gempa bumi, guru-guru pengawalnya nyemplung kabeh ning jurang, dhewe selamat. Balik lagi nyangoni raja. Raja kan loh. Bocah iki ora mati. Ini berbayang ora apik, kok ya berbayang ora apik. Mana nek sing nglakokke pisin nol jan mantep banget. Nang pulau yo kan ya, ini kan gratis. Gimana? Gimana? Kan pengawal. Sekarang bawa anak ini ke pantai. Mau nggak ke pantai? Pilihlah perahu yang kuat, tumpahnya perahu, tekan tengah samudra, buang ke tengah laut biar dimakan iwak paus. Ya, maka ketika itu ya pemuda yang ikut saja karena keyakinannya tadi yakin selamat. Sampai ke tengah laut mau dibuang, dia mohon pada penjaga tadi, saya ingin berdoa. Ya Tuhan, selamatkan aku dengan cara dan kehendak-Mu. Seketika itu juga, ya perahu ini oleng terus tenggelam di situ. Dia selamat, kembali ke pinggir. Datang lagi ke raja. Lebih mana itu? Mungkin tukang raja. Ini sing cerita Rasulullah itu sungguh-sungguh gitu. Nek ora Rasulullah kan ada. Maka ketika itu Rasulullah seorang raja ini entek harta biak-biak ini pedang ora takut digoro orang gua mulai oh ya nawe dan semua dia anak jaga gitu wong minggat bali meneh itu entek-entek pakan ada sih soleh-soleh nah kita enggak ketika itu maka malah seorang anak ini tiba mesake raja ini bingung stres gitu maka dia berkata kepada raja hai rajaku ada apa. Aku ingin memberitahu kamu bagaimana tata cara aku mati. Bagaimana aku bisa mati. Loh, iya itu gembira sekali. Gembira sekali. Mudah. Apa itu? Kumpulkan seluruh penduduk negeri di tanah yang sangat luas, sangat lapang kok luang. Sangat lapang. Kemudian ikatlah aku, saliblah aku di pohon yang tinggi. Kemudian ambillah anak panah. Ya. Summa qala bismillahirrabbilgulami. Kemudian bacalah bismillahirrabbilgulami dengan menyebut Tuhan pemuda ini. Kemudian lepaslah pada Kristus. Langsung, ya raja itu mengumpulkan penduduk negeri itu dalam sebuah tanah yang sangat luas sekali, seperti Patarombo. Wah, ini gitu. Kumpulkan dari anak, orang tua, remaja, kumpulkan semuanya. Itu peristiwa yang maha dahsyat, maha besar. Akhirnya, ya, pemuda itu kelakon dipetenteng, gitu, disalib di pohon yang tinggi. Gitu. Kemudian seorang raja itu benar mengangkat panah. Panah ini istilah kabel ya, ini bisa. Nah, ini. Terus seorang raja itu membaca bismillahirrabbilgulami dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Summaramahu fauqa fisqihi. Kemudian panah itu dilepaskan akhirnya mengenai pilingan gitu. Pilingan toh ya. Bahasane apa itu? Inggrisnya apa? Head sama. Famandu ayadahu fi sudrihi. Kemudian tepatlah mengenai pelipisnya dan anak seorang itu apa itu? Muda tadi itu apa itu? Ngelus pelipisnya ada darahnya. Famata. Kemudian dia meninggal dunia. Kapan meninggal dunia? Fakaran nas. Kemudian manusia itu bergemuruh, ramai banget. Di lapangan itu mau. Aman Nabi Rabbil Gulami. Aku beriman dengan Tuhannya pemuda ini. Tapi beriman cilik, enom, tua, gede. Aku amanah.
birabbil ulami, aku beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Kemudian seorang raja itu marah murka, di mana di situ bumi itu dibuat parit-parit, di belah gunung itu ada dibuat parit-parit. Isinya apa? Isinya api yang membara, bahan bakarnya mungkin dari kayu-kayu, batu sampai batu bisa menjadi bahan bakar di situ. Maka kemudian dia mengumumkan kepada seluruh penduduk itu, tidak ada yang selamat dari tempat ini kecuali beriman kepada. Maka bagi yang beriman dia akan selamat. Yang tidak ingin beriman, tetap beriman pada pemuda itu, dia akan aku cemplungkan gitu, ke dalam parit pemuda ini. Maka sinto, wis tetap kira beriman. Wira kandung Krishna, imawan, bupati, misalnya seperti itu gitu. Bagaimana? Kamu nama Wisnu seperti ini nggak pilihan bupati. Ini hubungannya kalau keimanan gitu. Betulnya berguguyan beneran. Maka sudah takwanya tidak cemplung ke cemplung. Sehingga ada seorang ibu yang terakhir, seorang ibu indong bahaya. Dia takut mau dicemplungin takut. Akhirnya dia mau beriman kepada Tuhan ini, mengakui raja ini sebagai Tuhan. Ketika itu dia mau berkata kepada raja, mohon ampun itu apa? Anaknya Qadarullah, bayinya itu bisa berbicara. Gitu. Bicaranya bagaimana? Ya Umar, isbir. Wahai ibuku, bersabarlah. Fa innaka al-haqqi. Sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Maka ibu dan anak ini kemudian dibuang dalam parit. Dan Allah mengirimkan bala bencana kepada satu negeri. Itu kisah nyata zaman dahulu. Betapa kesabaran orang-orang terdahulu itu di dalam beriman kepada Allah itu luar biasa. Ngeri buatan kira-kira. Ngeri buatan asik digerji gundule. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala iman yang sangat berharga ini, agama yang sangat berharga ini kita jaga betul-betul. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa memegangnya dengan iman wal Islam bi husnil khatimah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sonatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita syukuri dengan bacaan bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.